Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurrahayu dengan NIM S1S1221101 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang Python Class and Object. Pertama, apa itu Python Class? Python Class adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek, sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instansi atau perwujudan dari kelas. Nah, instansi yang dimaksud di sini bisa diartikan sebagai wujud dari kelas, di mana kelas berisi definisi, variabel, dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Langsung saja kita ke materinya. Di sini kita buka W3 School. Lalu di sini saya buka file Python. Di sini saya sudah buat. Nah, pertama Python Class and Object. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktur, objek, atau blueprint untuk membentuk objek. Nah, di sini kita akan membuat kelasnya. Untuk membuat kelas, di sini kita menggunakan kata kunci kelas. Kita masuk contoh yang pertama, itu kita buat dulu kelasnya. Di sini kita buat kelas, kita beri namanya. Di sini kita bisa masukkan, di sini misalnya saya kasih angka, kelas angka, titik 2. Nah, di sini kita masukkan variabelnya, yaitu variabel X, yang dimana variabel X itu bernilai 5. Jika kita run, ini kita belum akan tampil apa-apa. Maka dari itu kita harus buat objek terlebih dahulu. Nah, sekarang kita dapat menggunakan kelas bernama angka untuk membuat objek. Kita buat objek bernama P1 dan kita cetak menggunakan nilai X. Nah, seperti ini. Kita coba run. Nah, maka akan tampil 5, yaitu angka dari variabel X. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuknya yang paling sederhana dan tidak benar-benar berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami init bawaan fungsi. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut dengan init, yang selalu dijalankan ketika kelas sedang dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai ke suatu objek. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Buat kelas bernama person. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai umur, nilai untuk nama dan umur. Kita pakai def untuk mendefinisikan.
Kita coba run. Maka akan tampil P1 name yaitu Isra dan P1 age yaitu umur. Lalu kita masuk ke contoh yang berikutnya yaitu fungsi string. Fungsi string mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi string tidak diatur, representasi string objek dikembalikan. Langsung saja kita ke contohnya, representasi string suatu objek tanpa fungsi string. Hapus. Maka tampilnya akan seperti ini. Jika kita membuat representasi string suatu objek dengan fungsi string, sekarang kita buat. Kita coba run. Maka akan tampil seperti ini. Isra dalam kurung 18. Lalu kita masuk di metode objek. Metode objek dapat berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang memiliki objek. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu sisipkan fungsi untuk mencetak salam dan jalankan pada objek P1. Di sini kita pakai function def myFung. Maka akan tampil hello my name is Isra. Lalu kita masuk ke parameter diri. Parameter adalah referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas self. Tidak harus diberi nama, kita bisa sebut saja apapun yang kita suka. Misalnya kita ke contohnya, gunakan kata-kata mySlip object dan abc. Kita langsung saja ke contohnya.
Kita coba run. Invalid. Coba di sini saya ganti my function. Saya run. Ternyata di sini printnya ya harusnya sejajar dengan dev. Nah, seperti ini. Kita coba run. Nah, maka akan tampil hello, my name is Isra. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu mengubah properti objek. Anda dapat memodifikasi properti pada objek seperti ini. Di sini, nah di sini kita tambahkan ini kita hapus. Lalu di bawahnya kita buat P1 di sini tetap tambah umurnya jadi 19. Terus di sini itu harusnya print P1 kita coba run, maka akan tampil 19. Lalu hapus properti objek. Kita dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan kata kunci del. Sini kita Nah, di sini kita hapus, lalu kita tambahkan del di depan. Sekarang kita coba run. Saat kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk menghapus objek, kita menggunakan kata kunci del seperti ini. Misalnya kita bikin del P1. Kita coba run. Saat kita run, maka hasilnya juga akan tertulis name P1 is not defined. Pernyataan lulus, kelas definisi tidak boleh kosong. Tetapi jika Anda untuk beberapa alasan memiliki definisi tanpa konten, dimasukkan ke dalam pernyataan untuk menghindari kesalahan. Kita masukkan kelas person pas. Jadi pada saat kita run, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.